Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailul Lusna dengan NIM 2102011032 akan menjelaskan PPT tentang ronsen. Di mana ronsen itu sendiri berarti tindakan medis yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik untuk mengambil bagian tubuh dari seseorang. Fungsi dari ronsen: foto ronsen dilakukan untuk melihat kondisi di bagian dalam tubuh, mulai dari tulang sendi, maupun organ dalam. Nah, contoh organ atau penyakit yang bisa dideteksi dengan menggunakan ronsen seperti patah tulang, osteoporosis, infeksi, gangguan pencernaan, dan sebagainya. Adapun manfaat dari sinar ronsen di bidang kesehatan: yang pertama, sinar X yang lembut digunakan untuk mengambil gambar foto yang biasa dikenal dengan radiograf. Nah, di sini sinar itu boleh menembus badan, tetapi diserap dengan bagian yang tepat seperti tulang. Nah, yang kedua, sinar X keras digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Prinsip kerja ronsen: sebelum screening dilakukan, dokter atau ahli radiologi memberitahu dulu pos tubuh agar mendapatkan gambar yang jelas. Nah, biasanya dokter akan meminta kamu untuk berbaring, duduk, maupun berdiri saat proses pencitraan. Ketika X-ray bersentuhan dengan jaringan tubuh, maka akan menghasilkan gambar pada film logam. Nah, pada jaringan lunak seperti kulit atau organ, sinar X tidak dapat diserap sehingga melewatinya. Sinar akan dapat diserap jika melewati bahan padat dalam tubuh. Area hitam X-ray akan mewakili X-ray melewati jaringan lunak, sedangkan area putih itu pertandanya bahwa X-ray melewati jaringan padat dalam tubuh sehingga sinar X itu dapat diserap. Adapun prinsip-prinsip fisika dalam perawatan alat-alat kesehatan seperti ronsen. Nah, di sini ronsen juga termasuk alat-alat elektronika, di mana alat elektronika ini sangat peka terhadap guncangan, maka dari itu harus dihindari dari guncangan. Dan juga alat elektronika ini menjauhilah dari medan magnet yang sangat kuat karena dapat mempengaruhi sensitivitas meter tidak berubah. Alat ini juga tidak tahan terhadap suhu di atas 25 derajat Celcius, maka dari itu usahakan saat dalam ruangan suhunya 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Tapi biasanya orang menggunakan 21 derajat Celcius. Untuk mengatasi suhunya tinggi, sediakanlah kipas di daerah sumber daya alat. Dan juga debu dapat membuat kerja alat tidak baik, maka dari itu pada saat ruangan dibersihkan, gunakanlah penyedot debu. Pengetahuan dan keterampilan memiliki peranan penting dalam penggunaan peralatan dengan baik, maka dari itu kita harus melakukan peralatannya dengan baik untuk menghindari kerusakan yang terjadi pada alat-alat ronsen tersebut. Sekian, terima kasih. Dan perawatan alat dari bahan logam, di sini usahakan suhu disimpan di daerah yang suhu ruangannya 27 derajat Celcius. Ini berguna untuk menghindari karatan pada logam tersebut, dan juga disimpan dekat daerah yang kering sehingga bisa mengalami penyerapan air. Sekian dari penjelasan PPT saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.